Informasi asimetris. Keasimetrisan informasi adalah perbedaan akses terhadap pengetahuan yang relevan. Contoh keasimetrisan informasi. 1. Pegawai lebih mengetahui daripada pemberi kerja perihal berapa banyak yang ia berikan dalam pekerjaannya. 2. Penjual mobil bekas lebih mengetahui kondisi mobil yang ia jual daripada pembeli. Pada contoh tersebut, contoh pertama merupakan contoh tindakan tersembunyi, sedangkan yang kedua adalah contoh ciri tersembunyi. 1A. Aksi tersembunyi, prinsipal, agen, dan bahaya moral. Masalah bahaya moral adalah adanya kemungkinan pegawai atau agen yang tidak terawasi dengan baik, sehingga melalaikan pekerjaan yang diberikan oleh majikan atau prinsipal. Majikan dapat mengatasi masalah ini dengan berbagai cara sebagai berikut. 1. Pengawasan yang lebih cermat. 2. Upah yang lebih tinggi. 3. Penundaan pembayaran. 1B. Karakteristik tersembunyi, pemilihan yang tidak menguntungkan. Pemilihan yang tidak menguntungkan atau adverse selection adalah kecenderungan menggabungkan atribut yang tidak teramati untuk menjadi yang tidak diinginkan dari sudut pandang pihak yang kurang mempunyai informasi. 1C. Pemberian sinyal untuk menyampaikan informasi pribadi. Pemberian sinyal atau signaling adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki informasi untuk menyampaikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak memiliki informasi. 1D. Pemindaian untuk mendorong ungkapan informasi. Pemindaian atau screening yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki informasi agar pihak yang memiliki informasi mengungkapkan informasi yang dimilikinya. 1E. Informasi asimetris dan kebijakan publik. Meskipun di beberapa kasus informasi asimetris dapat memerlukan tindakan pemerintah, ada 3 fakta yang merumitkan isu ini. 1. Pasar swasta terkadang dapat mengatasi sendiri informasi asimetris melalui gabungan pemberian sinyal dan penyaringan. 2. Pemerintah jarang memiliki lebih banyak informasi daripada pihak-pihak swasta. 3. Pemerintah sendiri merupakan lembaga yang tidak sempurna. Ilmu ekonomi politik. Bidang ekonomi politik adalah ilmu yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah, serta menerapkan metode ekonomi untuk mempelajari jalannya pemerintahan. 2A. Paradoks pemilihan Condorcet. Paradoks Condorcet adalah kegagalan mayoritas untuk menghasilkan preferensi transitif bagi masyarakat. Salah satu implikasi dari paradoks Condorcet adalah bahwa pemilihan dapat mempengaruhi hasilnya. 2B. Teorema kemustahilan Roe. Teorema kemustahilan Roe adalah hasil perhitungan matematis yang memperlihatkan bahwa dalam asumsi kondisi tertentu, tidak ada satu skema pengumpulan preferensi individu pun yang dapat menjadi preferensi sosial yang sah. 2C. Pemilih median adalah raja. Teorema pemilihan median yaitu hasil perhitungan matematis yang memperlihatkan bahwa jika pemilih memilih sebuah titik pada sebuah garis dan masing-masing dari mereka menginginkan titik yang paling mendekati pilihan mereka, suara mayoritas akan memilih titik yang paling banyak dipilih oleh pemilih median. 2D. Politisi juga manusia. Ketika memikirkan tentang kebijakan ekonomi, perlu diingat bahwa kebijakan tersebut tidak dibuat oleh raja yang bijak, tetapi oleh orang biasa yang memiliki hasrat manusiawi. Mereka terkadang termotivasi untuk mewujudkan kepentingan bangsa, namun terkadang mereka termotivasi oleh ambisi politik dan finansial mereka sendiri. Kita tidak usah terkejut apabila kebijakan ekonomi gagal mewujudkan idealisme yang tertuang dalam buku-buku ajar ekonomi. Ilmu ekonomi perilaku. Bidang ilmu ekonomi dan psikologi biasanya bergerak sendiri-sendiri. Akan tetapi, terdapat suatu bidang yaitu bidang ilmu ekonomi perilaku yang dimanfaatkan oleh para ekonom untuk mendapatkan beberapa pemahaman dasar tentang psikologi. Masyarakat tidak selalu bertindak rasional. Studi tentang pengambilan keputusan manusia telah berupaya untuk mendeteksi kekeliruan sistematis yang dibuat oleh orang. Berikut ini beberapa penemuannya. Orang bersikap terlalu percaya diri. Orang terlalu mementingkan sejumlah kecil pengamatan. Dan yang terakhir, orang merasa ragu untuk berubah pikiran. Masyarakat peduli terhadap keadilan. Sebagian ekonom berpendapat bahwa persepsi keadilan upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya juga harus dimasukkan ke dalam pembahasan. Apabila sebuah perusahaan mengalami tahun yang menguntungkan, pegawai dapat berharap menerima pembagian keuntungan yang adil, bahkan jika keseimbangan standarnya tidak mengharuskannya. Perusahaan tentu lebih memilih untuk membayar pegawainya lebih dari upah keseimbangan, daripada jika mereka menghukum perusahaan dengan penurunan kinerja, pemogokan, atau bahkan perusakan. Masyarakat tidak senantiasa konsisten sepanjang waktu. Implikasi inkonsistensi berkepanjangan ini adalah
Orang harus berusaha mencari cara untuk membuat diri mereka berkomitmen terhadap rencana mereka pada masa depan. Studi kasus. Hadiah sebagai pemberian sinyal. Seorang pria memberikan hadiah untuk kekasihnya berupa uang tunai. Namun, kekasihnya tersebut tidak suka karena merasa bahwa pria tersebut tidak sungguh-sungguh mencintainya. Si wanita berspekulasi bahwa si pria tidak menunjukkan bahwa ia tidak peduli untuk mencari hal-hal yang disukai si wanita. Si pria berpikir bahwa semua orang lebih memilih uang tunai daripada transfer rupa-rupa. Jika atasan Anda mengganti upah dengan barang, kemungkinan besar Anda akan menolak alat pembayaran tersebut. Namun, reaksi Anda sangat berbeda jika seorang yang mencintai melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, memberikan uang kepada kekasih adalah hal yang buruk. Namun, ketika seorang mahasiswa menerima cek dari orang tua mereka cenderung tidak tersinggung. Cinta orang tuanya lebih kecil kemungkinan akan dipertanyakan, sehingga mahasiswa tersebut kemungkinan tidak akan menafsirkan hadiah tersebut sebagai kurang kasih sayang. Hubungan antara studi kasus dengan 10 prinsip ekonomi. 1. Orang-orang rasional berpikir pada batas-batas. Memberikan hadiah ulang tahun berupa uang tunai adalah tindakan yang kurang diminati dalam sebuah hubungan. Berbanding terbalik saat memberikan hadiah berupa sebuah benda akan menjadi lebih baik karena menunjukkan perhatian dan ketulusan. 2. Orang merespon terhadap intensif. Memberikan hadiah saat ulang tahun merupakan sebuah tradisi. Orang-orang banyak yang beranggapan bahwa hadiah tersebut adalah sebuah benda, bukan uang tunai. Soal dan aplikasi nomor 3. Studi kasus dalam bab ini menjelaskan bagaimana seorang laki-laki dapat memberikan sinyal kepada pacarnya yang ia cintai dengan cara memberikan kado yang cocok. Apakah menurut Anda mengatakan aku cinta kamu juga berfungsi sebagai suatu sinyal? Mengapa? Atau mengapa tidak? Jawaban, ya. Mengatakan aku cinta kamu merupakan satu cara bagi pria tersebut untuk menyampaikan informasi pribadi tentang cintanya. Ungkapan ini juga mencerminkan informasi asimetris dengan pemberian sinyal. Meskipun tidak berupa materi yang dapat jelas-jelas bisa dilihat bentuknya. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan bahaya moral? Sebutkan 3 hal yang dapat dilakukan oleh pemberi kerja untuk mengurangi tingkat kerusakan akibat masalah ini. Jawaban, bahaya moral adalah suatu masalah yang muncul ketika pegawai atau agen melakukan suatu tugas yang diberikan oleh majikan atau prinsipal. Jika prinsipal tidak bisa mengawasi dengan baik, maka agen akan cenderung untuk mengurangi usaha dalam menjalankan tugas tersebut. 3 hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kerusakan adalah 1. Pengawasan yang lebih cermat, 2. Upah yang lebih tinggi, dan 3. Penundaan pembayaran.